Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Oke teman-teman, konten kali ini Jiwa 22 akan membahas mengenai suatu lokasi yang konon katanya pernah menjadi tempatnya Prabu Siliwangi. Ada juga yang mengatakan tempat ini adalah tempat masa kecilnya Prabu Siliwangi. Ada juga yang mengatakan tempat ini adalah tempat bertemunya Prabu Siliwangi yang pertama setelah kejar-kejaran dengan Raden Kian Santang. Mungkin banyak juga cerita ya yang sudah banyak beredar di mana Prabu Siliwangi itu akan diislamkan oleh Raden Kian Santang. Itu salah satu versi. Oke, saya tidak membahas versi mengenai itu. Jiwa 22 akan membahas mengenai suatu lokasi. Ya, anggap saja ini penelusuran jejak Prabu Siliwangi di Tatar Sunda. Jadi lokasi ini ada di daerah Banten dan itu nama lokasinya adalah Lebak Kosala. Baik, mari kita lanjutkan mengenai tadi cerita Lebak Kosala. Lebak Kosala itu sekitar tahun 2015. Saya dan teman-teman itu ada semacam, ya waktu itu kita masih suka menjelajah tempat-tempat yang konon merupakan lokasi-lokasi yang pernah disinggahi oleh Prabu Siliwangi. Bukan untuk mencari apa-apa, tapi kita tertarik karena beberapa lokasi itu adalah lokasi megalitikum. Jadi kita sambil belajar mengenai masa megalitikum. Nah, kita dibawa ke suatu tempat. Itu tidak sengaja saya lihat ada di Google. Suatu tempat Lebak yang namanya Lebak Kosala yang ada di Banten ya. Itu kita berangkat waktu itu dari Bogor. Kita lewat Lewiliang dan hanya sampai lokasi di sana. Ya, untuk masuk dari jalan aspal ke lokasi ya gitu lumayan lah ya, kita melewati jalan kampung waktu itu. Begitu sampai di sana memang benar-benar menakjubkan dalam artian peninggalan benda-benda megalitikum itu masih banyak ada di situ. Lempengan-lempengan batu besar, ada yang berbentuk kayak seperti tempat duduk, ada yang bentuknya bola bulat waktu itu ada juga, dan ya ada juru kuncinya juga di situ karena waktu kita datang itu langsung ditanya ada keperluan apa. Nah ini sih terserah orang menyikapi sebenarnya, tapi mungkin yang ke situ juga mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang kemudian perantaranya adalah juru kunci tersebut. Ya karena kita memang mau seperti kayak wisata yang kita bilang ya kita tidak ada tujuan apapun, hanya sekedar ingin melihat situs megalitikum. Di situ banyak tempat, ada kolam juga, ada beberapa benda seperti tadi saya sebutkan, seperti singgasana, tempat duduk, banyak batu bulat namanya batu pelor karena mirip peluru. Nah, ya kebetulan di situ ada teman juga yang bisa melihat secara metafisika ya. Itu di situ secara residual energi itu memang dulu banget lokasi itu pernah menjadi tempat
masa kecilnya Prabu Siliwangi, tapi kita tidak tahu Prabu Siliwangi yang keberapa yang masa kecilnya ada di lokasi tersebut. Karena kolam itu konon secara residual energinya itu menjadi tempat seperti ya tempat pemandian lah. Tempat pemandian ada di situ. Tempat pemandian karena di dekat kolam itu tidak jauh dari situ ada sungai agak besar juga. Itu terus ya ada beberapa bangunan waktu itu zaman dulu ya, tapi itu bukan sebagai tempat stay tinggal, tidak, tapi sebagai tempat persinggahan sebenarnya, tempat persinggahan. Dan uniknya teman-teman, di situ konon ada satu terowongan itu menghubungkan dari situs yang ada di Provinsi Banten ya. Terowongan itu sampai ke Batu Tulis yang ada di Bogor, dan juga terowongan itu menghubungkan ke situs Arca Domas Tenjolaya yang ada di lereng Gunung Salak. Konon juga, tapi ya bisa jadi karena mungkin orang zaman dulu penuh dengan kesaktian, lewat bawah gelap, lorong gelap itu dengan ya kemampuan kesaktian leluhur kita ya nyampe lah ya, mungkin dalam sekian waktu bisa melewati situ. Tapi kalau dilewati orang zaman sekarang ya mungkin nggak belum nyampe juga udah selesai kita. Makanya yang aneh adalah gitu kan, kalau kita bicara lorong itu sampai Batu Tulis berarti kita itu kan melewati sungai, melewati bukit segala macam, tapi bisa gitu loh, bisa di situ. Nah, terowongan ini dinamain Gelemeng Hidung, artinya terowongan gelap, lorong gelap. Terowongan itu sekarang sudah ditutup karena dikhawatirkan ada orang yang mencoba masuk ke situ eksplorasi atau segala macam dan tidak bisa kembali karena benar-benar gelap. Akhirnya ditutup untuk kebaikan bersama. Nah, yang unik memang di situ pernah menjadi tempat persinggahan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pernah ada di situ. Bahkan nggak cuma ada di situ, di beberapa situs megalitikum pun juga Prabu Siliwangi juga pernah singgah. Itu dari beberapa lokasi yang pernah saya datangi. Nah, ini sekedar info saja teman-teman ya, sekedar info, bukan dalam artian terus kita nanti di sana disebut petilasan, kita mau semedi, mau cari apapun, enggak. Ini hanya sekedar info bahwa di situs megalitikum yang di Lebak Kosala itu pernah menjadi tempat persinggahan Prabu Siliwangi. Ini bagian dari sejarah, bukan bagian dari misteri, karena Jiwa Tua kan selain membahas misteri juga membahas sejarah juga. Oke, itu adalah salah satu pembahasan sejarah mengenai, satu yang kita bahas adalah situs megalitikum. Kedua, kita berusaha mencoba mencari korelasi situs megalitikum itu dengan Pajajaran, terutama dengan Prabu Siliwangi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dalam membahas sejarah situs. Jika teman-teman pengen ke sana, itu bisa lihat dulu gambar-gambarnya, kan ada di belakang saya nih, gambar-gambar lokasinya itu sengaja saya taruh di belakang daripada melihat wajah saya. Gini kan lebih baik melihat gambar belakang sebagai hiburan menonton channel Jiwa Tua 2. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2.
Salam. Jangan lupa klik dan subscribe ya, saya lupa. Oke, terima kasih. Salam.